Nggak sih kalian mikir kenapa ada tim yang super kreatif, lalu ada juga yang biasa aja, lalu ada juga yang dikucilkan, padahal potensi dia itu besar banget. Hari ini kita akan membahas rahasia tim yang beragam, mengapa ada yang sukses, mengapa ada yang gagal. Nah, kalau mau tahu rahasianya, mari simak materi pembahasan tentang keberagaman, kesetaraan, dan inklusi dalam organisasi berikut ini. Sebelum masuk ke materinya, mari kita simak dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, yaitu memahami konsep keberagaman dalam organisasi. Yang kedua, menganalisis prasangka dan diskriminasi di lingkungan kerja. Yang ketiga, mengevaluasi perspektif teoritis tentang prasangka, diskriminatif, dan keberagaman. Yang keempat, mengidentifikasi dinamika keberagaman dalam kelompok. Yang kelima, memahami perilaku organisasi lintas budaya, cross-kultural OBI. Yang keenam, mengembangkan strategi manajemen keberagaman dalam organisasi. Yang ketujuh, menerapkan implikasi praktis keberagaman bagi manajer. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan refleksi kritis terkait keberagaman. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu memahami keberagaman. Keberagaman dalam organisasi adalah perbedaan individu di tempat kerja, baik yang terlihat seperti usia, gender, ras, maupun yang tidak terlihat seperti nilai atau kepribadian. Memahami ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Memahami keberagaman itu ada dua. Yang pertama, tingkat keberagaman mencakup permukaan, yaitu perbedaan fisik seperti usia, jenis kelamin, atau etnis. Kemudian mencakup mendalam, perbedaan nilai, sikap, atau cara berpikir yang mempengaruhi interaksi tim. Kemudian mencakup struktural, perbedaan dalam peran atau jabatan di organisasi. Yang kedua, ada karakteristik biografis. Karakteristik biografis mencakup atribut demografis individu yang mempengaruhi persepsi dan interaksi di tempat kerja, seperti usia, jenis kelamin, ras dan etnis, kemudian disabilitas, serta orientasi seksual dan identitas gender. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu mengenai prasangka dan diskriminasi dalam organisasi. Secara umum, prasangka dan diskriminasi merupakan sikap negatif, bias atau perilaku yang tidak adil terhadap individu ataupun kelompok lainnya dalam suatu organisasi. Hal ini penting untuk kita bahas. Mengapa? Karena dapat menghambat terciptanya keadilan, menurunnya kinerja, dan merusaknya suasana kerja yang inklusif. Pertama, mengenai prasangka dan bias implisit. Prasangka adalah sikap negatif yang muncul terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan stereotip tertentu. Sementara bias implisit adalah kecenderungan tidak sadarnya dalam diri kita tanpa disadari mempengaruhi penilaian maupun keputusan yang berdampak menurunnya objektivitas sehingga memicu terjadinya perilaku yang tidak baik, tidak adil di tempat kerja. Selanjutnya yang kedua, tentang diskriminasi, dampak yang berbeda, dan perlakuan. Jadi, diskriminasi terjadi ketika adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan gender, ras, usia, agama, ataupun faktor lainnya. Kadang kebijakan yang terlihat netral ternyata justru memberikan dampak yang berbeda dan lebih merugikan kelompok tertentu. Selain itu, perlakuan yang tidak setara dapat terlihat dari kesempatan promosi, penghargaan, maupun fasilitas yang diberikan secara tidak adil. Dengan memahami hal ini, kita sebagai calon profesional perlu lebih peka dan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang adil, setara, dan inklusif agar setiap individu dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai diskriminasi terselubung di tempat kerja. Diskriminasi terselubung adalah bentuk diskriminasi yang tidak terlihat jelas atau dilakukan secara halus. Biasanya, hal ini tidak pernah ditunjukkan secara terang-terangan, melainkan sering disamarkan sebagai keputusan yang profesional, yang akibatnya sulit untuk langsung dikenal. Namun, justru dampaknya sangat terasa bagi karyawan yang menjadi korban.
Contohnya, seorang karyawan yang tidak diajak ikut serta dalam rapat penting, jarang diberikan kesempatan untuk promosi, atau pendapatnya sering diabaikan meskipun sebenarnya pendapat itu sangat baik dan sangat relevan. Hal seperti ini dapat membuat karyawan merasa tidak dihargai. Menurunnya motivasi kerja dalam jangka panjang bisa mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk menyadari adanya diskriminasi terselubung ini agar tidak membiarkan ketidakadilan terjadi dengan alasan yang profesionalisme yang kelihatannya wajar. Sekian materi kedua yang saya sampaikan, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kategorisasi sosial. Kategorisasi sosial adalah proses ketika kita secara otomatis mengkelompokkan orang ke dalam kategori tertentu, misalnya berdasarkan suku, agama, gender, atau status sosial. Tujuannya memang untuk memudahkan kita memahami lingkungan sosial, namun dampaknya itu bisa negatif seperti membuat perbedaan antar kelompok terasa lebih besar, lalu muncul in-group versus out-group yang cenderung lebih menyukai kelompok sendiri dan merendahkan kelompok lain. Selanjutnya dengan judul stereotip, ancaman stereotip, dan stigma. Stereotip ini adalah keyakinan sederhana tentang suatu kelompok, misalnya perempuan lemah dalam matematika. Kalau ancaman stereotip, itu adalah rasa takut dinilai berdasarkan stereotip, yang bisa menurunkan prestasi seseorang. Lalu ada stigma, dengan label negatif yang melekat pada individu atau kelompok sehingga menimbulkan diskriminasi. Untuk menuju dunia yang lebih maju, sederhana saja seperti yang dilakukan restoran di Amerika Serikat yang bernama Hot Chicken Takeover yang mempekerjakan orang-orang dengan catatan kriminal. Konsep dari restoran ini adalah restoratif justice atau keadilan restoratif yang memberi kesempatan kedua dan menghapus stigma sosial. Selanjutnya, interseksionalitas dan mosaik kultural berdasarkan studi kasus di Indonesia. Interseksionalitas adalah identitas seseorang yang terbentuk dari berbagai faktor, seperti ras, gender, agama, kelas sosial, dan lain-lain. Diskriminasi ini tuh bisa menumpuk, misalnya perempuan kulit hitam mengalami diskriminasi ganda, seperti ras dan gender. Lalu ada mosaik kultural. Indonesia ini punya banyak suku, bahasa, agama, dan budaya. Kalau disatukan itu justru menjadi suatu kekuatan. Jadi, intinya interseksionalitas menjelaskan diskriminasi bisa bertumpuk karena banyak identitas seseorang. Sedangkan mosaik kultural menekankan bahwa keberagaman justru memperkuat persatuan. Dinamika keberagaman. Yang pertama ada komposisi kelompok atau group composition. Komposisi kelompok merujuk pada susunan atau kombinasi karakteristik anggota dalam suatu tim atau organisasi. Hal ini mencakup demografi, fungsional, juga psikologis. Yang kedua ada garis patahan atau fault lines. Garis patahan adalah pembagian hipotesis dalam sebuah kelompok yang memisahkan anggotanya menjadi subkelompok, biasanya berdasarkan perbedaan demografis seperti ras, usia, jenis kelamin, atau latar belakang pendidikan. Perilaku organisasi lintas budaya atau cross cultural OB mempelajari tentang bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi cara individu dan kelompok bekerja dalam organisasi, yang bertujuan memahami perbedaan nilai dan norma antar budaya, meningkatkan efektivitas kerja tim global, juga mencegah konflik antar budaya. Selanjutnya ada kerangka Hofstede dan kerangka Globe. Kerangka Hofstede itu menjelaskan 6 dimensi budaya, sedangkan kerangka Globe itu mengembangkan Hofstede menjadi 9 dimensi budaya. Juga ada kekakuan dan kelonggaran budaya, yaitu tingkat ketat atau longgarnya penerapan norma sosial dalam suatu budaya. Agama dan penyesuaian ekspatriat. Agama merupakan faktor utama pembentukan budaya dan praktik bisnis, sedangkan penyesuaian ekspatriat adalah adaptasi pekerja ke budaya baru. Keberhasilan ditentukan dukungan perusahaan atau pelatihan budaya dan keluarga, sedangkan kegagalan adaptasi sering terjadi utama gagalnya penugasan internasional. Selanjutnya, kecerdasan budaya, yaitu kemampuan seseorang untuk beradaptasi secara efektif dalam situasi lintas budaya. 3 komponen utamanya yaitu kognitif, motivasi, juga perilaku. Pada slide ini kita membahas pilihan etis berupa afirmasi aksi bagi veteran pengangguran. Program afirmasi aksi adalah kebijakan yang memberikan kesempatan
khusus pada kelompok tertentu. Dalam hal ini, para veteran yang belum memiliki pekerjaan, tujuannya untuk memperbaiki ketidakadilan historis yang mungkin mereka alami, sekaligus mendorong inklusi agar mereka dapat bekerja kembali dan aktif di dunia kerja. Namun, program ini juga menimbulkan dilema. Bagi sebagian orang, afirmasi aksi dipandang adil karena memberikan kompensasi kepada kelompok yang termarginalkan. Tetapi, ada juga yang menganggapnya sebagai bentuk diskriminasi terbalik, karena peluang kerja bisa dirasa lebih sulit bagi kelompok lain yang tidak termasuk dalam kategori veteran. Inilah yang membuat kebijakan afirmasi aksi menarik untuk dibahas dari sisi etika, karena menuntut kita mempertimbangkan keadilan dari berbagai sudut pandang. Dasar teoretis manajemen keberagaman. Dasar teoretis manajemen keberagaman dapat dipahami melalui dua teori. Pertama, teori integrasi sosial menekankan bahwa keberagaman mampu memperkaya ide, mendorong inovasi, dan meningkatkan kinerja tim, asalkan dikelola secara inklusif. Kedua, teori identitas sosial mengikatkan bahwa keberagaman juga bisa menimbulkan pembentukan kelompok, in-group, dan out-group bila inklusi tidak dijaga, yang berpotensi memicu diskriminasi atau konflik. Karena itu, organisasi perlu memiliki kebijakan sumber daya manusia yang adil dan memberi kesempatan setara sehingga keberagaman benar-benar menjadi aset strategis bagi organisasi. Manajemen keberagaman dalam organisasi. Yang pertama, praktik dan budaya. Pelatihan kesadaran membantu karyawan mengenali bias dan diskriminasi. Keterampilan antar budaya dapat meningkatkan komunikasi lintas budaya. Mentoring lintas kelompok dapat memperkuat hubungan dan mengurangi stereotip. Pemimpin inklusif dapat menjadi teladan dalam menghargai perbedaan. Rekrutmen berbasis kompetensi dapat memastikan promosi adil. Lingkungan kerja inklusif meningkatkan kepuasan dan produktivitas tim. Yang kedua, tantangan. Resistensi karyawan sebagian menolak perubahan budaya. Konflik antar budaya, perbedaan nilai dan persepsi bisa memicu gesekan. Biaya dan efektivitas. Pelatihan butuh investasi, hasilnya tidak selalu cepat terlihat. Yang ketiga, ada refleksi. Mengelola keberagaman memang menantang, namun manfaatnya besar. Organisasi inklusif lebih adaptif, inovatif, dan kompetitif. Keberagaman bukan hanya kewajiban etis, tetapi strategi penting di era global. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi keberagaman, kesetaraan, dan inklusi dalam organisasi. Keberagaman dalam organisasi mencakup perbedaan yang terlihat seperti usia dan jenis kelamin, maupun yang tidak terlihat seperti nilai ataupun kepribadian. Meskipun keberagaman penting, tantangan seperti prasangka, bias, implisit, dan diskriminasi masih sering terjadi. Prasangka adalah sikap negatif berdasarkan stereotip, sedangkan diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil yang bisa muncul secara terang-terangan maupun terselubung. Untuk mengelola keberagaman dengan efektif, kita perlu memahami beberapa konsep penting seperti kategorisasi sosial, yang dimana kita mengelompokkan orang dan dapat memicu perpecahan antara kelompok. Lalu yang kedua, stereotip dan stigma, yang dimana bisa menghambat potensi individu. Yang ketiga, garis patahan dalam kelompok, yang bisa memisahkan anggota menjadi subkelompok dan menyebabkan konflik. Nah, itu tadi pembahasan materi yang udah kita sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.